And I know I am falling, I keep falling further away. Don't wanna show it, don't wanna show you how badly I am in need of you here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke, alhamdulillah. Jika kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini dengan semangat, insya Allah kita akan dimudahkan dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Pada doa kali ini silahkan dipimpin oleh Umu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Ibu akan mulai mengabsen. Tidak. Sakit. Sakit apa? Kurang paham, Bu. Oh, nggak ada yang dikasih tahu. Enggak. Oke, terus Umu, Hadiro. Tiwi. Hadiro. Oke. Semoga kita berdoa ya, Dila bisa cepat disembuhkan dari penyakitnya sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita untuk depannya. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menanyakan apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar, betul sekali. Nah, ada pun sub-sub yang telah kita pelajari pada minggu lalu pada operasi bentuk aljabar itu ada apa aja? Sifat-sifat operasi hitung. Lalu? Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Lalu? Perkalian bentuk aljabar. Betul. Pembagian bentuk aljabar. Dan yang terakhir? Pemangkatan bentuk aljabar. Nah, oke, betul sekali ya. Itu adalah sub-sub yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya materi selanjutnya, yakni persamaan linear satu variabel. Oke, coba dibuka LKS-nya. Halaman 105. Persamaan linear satu variabel. Oke, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memuat satu variabel dan tingkat tertinggi variabelnya adalah satu. Makanya itu dinamakan dengan persamaan linear satu variabel. Karena di dalam persamaan nantinya itu hanya ada satu variabel dan pangkat tertingginya itu variabel tersebut adalah satu. Adapun bentuk umum variabelnya, bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan C. Oke, AX plus B sama dengan C. Di mana AX ini sebagai apa? Variabel. Lalu A itu sebagai koefisien dan B itu sebagai B dan C sebagai konstanta. Oke, konstanta. Oke, dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel ini kita harus menerapkan sistem ekuivalensi, di mana dalam proses perhitungan baik ruas kanan dan ruas kiri itu harus sama-sama mendapatkan hasil yang setara. Ya, kita langsung ke contoh soal. Contohnya 4x dikurangi 15 sama dengan 9. Nah, langkah yang perlu kita lakukan, langkah dasarnya itu yang
4x dikurangi 15 sama dengan 9. Kita hilangkan dulu 15, min 15. Berarti bagaimana cara kita agar min 15 itu hilang? Ditambahkan atau dikurangi lagi? Ditambahkan, betul sekali. Ditambahkan dengan angka 15. 4x min 15 ditambah 15. Karena harus ekuivalen ya, antara ruas kiri dan ruas kanan, berarti di sini 9 ditambahkan 15 juga. Oke. 4x dikurangi 15 ditambah 15 berarti hasilnya berapa? 4x, betul. Di sini ditulis 4x. Lalu 9 ditambah 15? 24. Oke. Selanjutnya, karena di sini berbentuknya perkalian, agar kita ingin menghilangkan angka 4, kita harus membaginya. Berarti 4 dibagi berapa yang menghasilkan 1? 4 bagi 4, betul. 4 dibagi 4. Lalu di sini juga 24 dibagi 4. Oke. 4 bagi 4x dibagi 4 hasilnya x. Lalu 24 dibagi 4 hasilnya 6. Oke. Maka hasil akhirnya himpunan dari penyelesaian persamaan linear satu variabel 4x min 15 sama dengan 9 itu adalah 6. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Dewi sudah paham? Sudah paham. Oke, anak-anak, sekarang coba siapkan alat tulisnya, buku dan pulpen. Ibu akan membacakan soal, lalu silakan kalian kerjakan saat ini juga. Firja membeli buku tulis sebanyak 9 buah. Firja membayar dengan uang 50.000 dan mendapat uang pengembalian sebesar 15.800. Pertanyaannya, berapakah harga sebuah buku tulis? Oke, sudah sampai situ? Silakan dijawab ya di buku tulis. Nanti ibu tunjuk satu orang untuk menjawab atau menulis jawabannya di depan. Oke, bagus, dilanjutkan. Ini berarti harus dikurangi ya, bukan ditambahkan. Coba. Gimana? Umum ada yang ditanyakan? Belum ada, berarti sudah paham ya? Insyaallah. Oke, itu tinggal diselesaikan, dilanjutkan hasil akhirnya. Oke, ada yang sudah selesai? Siapa yang berani maju ke depan? Coba maju ke depan, selesaikan jawabannya di papan tulis. Diperhatikan ya, lainnya. Coba kita lihat ya, kita koreksi bareng-bareng. Di sini misalkan harga sebuah buku tulis adalah X. Dengan demikian, harga buku dan uang pengembalian yang dibayarkan adalah, kita misalkan 9X plus 15.800. 15.800 ini adalah apa? Sisa uang pengembalian dari pembelian buku. Nah, 9X ini adalah apa? Jumlah buku yang dibeli. Sama dengan 50.000. 50.000 ini kita tadi ketahui adalah apa? Uang yang apa? Dimiliki oleh Firja. Oke, di sini lalu di selanjutnya 9x plus 15.800. Nah, karena pada persamaan linear satu variabel agar ekuivalensi itu kita harus mengurangi
ruas kiri dan ruas kanan itu dengan yang sama, maka di sini 15.000 dikurangi, agar kita hilangkan 15.000 ini, dikurangi 15.800, betul ya? Sama dengan 50.000 dikurangi 15.800, betul? Hasilnya 9x sama dengan 34.200, ya, sampai situ sudah betul. Selanjutnya 9x dibagi 9, ini juga 34.200 dibagi 9, yang hasilnya 9x dibagi 9x, maka dapat hasilnya 34.200 dibagi 9 adalah 3.800. Maka dari sini kita ketahui bahwasannya harga satu buah buku itu 3.800. Ya, betul ya, jawaban dari Umu nanti dapat nilai tambahan. Oke, dari keaktifan. Oke, sampai sini apakah masih ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum. Oke, banyak-banyak belajar lagi ya. Nanti di rumah diulang kembali agar tidak lupa, agar pemahaman dalam pembelajarannya bisa lebih kuat. Jadi tidak ada yang membingungkan, ya? Oke, siap? Oke, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan yang terdiri dari satu variabel dan tingkat variabel itu, tingkat tertingginya itu satu. Bentuk umumnya tadi apa? AX plus B sama dengan C, di mana X-nya itu variabel, lalu A-nya itu koefisien, dan B atau C itu adalah konstanta. Jangan lupa dalam proses perhitungan dalam persamaan linear satu variabel ini harus equivalence, di mana ruas kanan dan ruas kiri itu harus dihitung dengan nilai yang sama. Oke anak-anak, sekarang silahkan buka LKS-nya lagi. Halaman 109. Di situ ada uji kompetensi 2 yang A, pilihlah jawaban yang benar. Silahkan diisi dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Dikerjakan di rumah sebagai tugas. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali tugas ini. Oke? Siap? Siap. Siap, bisa dipahami? Bisa. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi